Tapi kalau di Malaysia, IC itu serbaguna guys. IC itu serbaguna, bisa digunakan. Nah, mau misalnya kerjanya memang cuma nelfon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah gabung, support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, aduh, baru balik kerja guys, jadi penat rasanya. Aduh, badan penat gitu ya. Ya, tapi yang namanya kewajiban ya harus semangat dong. Harus semangat gitu dalam mencari nafkah. Karena nafkah itu wajib lah untuk bagi seorang laki-laki yang mempunyai anak dan istri gitu guys. Jadi harus tetap semangat, apalagi kita dalam perantauan, dalam masa perantauan gitu. Ya, kita harus tetap semangat. Sebenarnya semangat itu bukan hanya di perantauan, bahkan kalau bisa dimanapun kita berada harus tetap semangat gitu guys, dalam mencari nafkah gitu. Karena kewajiban, yang namanya wajib yang kan nggak ini apa namanya itu nggak boleh diabaikan gitu, yang namanya kewajiban kan. Aduh, mata nggak tahu kenapa ini guys, tadinya tuh di kerjaan kena simen gitu kan, biasalah yang namanya kuli kan gitu. Ya seperti itulah guys, kehidupan kita itu ya, yang namanya hidup itu kan kadang di bawah kadang di atas. Hidup itu seperti roda gimana ya, berputar. Hanya roda yang mati yang nggak berputar gitu. Jadi kalau nggak mau berputar ya harus mati gitu guys, bener nggak? Selama roda itu hidup, maksudnya bukan rodanya yang hidup gitu. Selama kita hidup, maka roda itu akan terus berputar dan berputar gitu guys, kadang di atas kadang di bawah. Sebenarnya roda itu mengingatkan kita guys, agar kita itu tidak sombong loh. Kenapa gue bilang gitu? Roda itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Intinya apa? Kehidupan kita tuh seperti itu, kadang di atas kadang di bawah. Maka ketika kalian kita berada di atas, jangan sombong. Jangan seakan-akan nggak ada yang paling atas lagi, padahal banyak lagi gitu. Jadi gue diajarkan dulu, ketika kamu berada di atas puncak, maka ingatlah bahwa kamu datang dari bawah dan kamu akan turun gitu. Ketika kamu ada di atas puncak, maka ingatlah kamu sebenarnya datang dari bawah dan kamu akan kembali ke bawah gitu guys. Jadi nggak apa ya, itu sebenarnya kata-kata orang tua dulu gitu. Kalau kita pikir ya bener-bener juga gitu. Dimanapun kita berada ya kita harus tetap semangat, bersyukur, terutama itu bersyukur. Jangan lupa untuk selalu bersyukur guys gitu. Guys, kalau kita berbicara tentang Malaysia ya, ternyata banyak juga perbedaannya antara Indonesia dengan Malaysia gitu. Dan gue akui Indonesia itu, negara kita itu masih banyak ketinggalan dari Malaysia gitu. Yang sekarang gue pengen bahas itu tentang KTP guys, KTP dengan IC Malaysia. Itu pun dari IC dengan KTP itu aja udah beda gitu, beda banget gitu. Yang pertama, di KTP kita sampai sekarang pun sama rasanya.
memang sekarang udah berganti dengan KTP elektronik ya. Ya lebih bagus lah daripada KTP yang dulu gitu, yang cuma hanya pakai apa itu, kayak kartu pelajar gitu. Sekarang aja kartu pelajar udah oke lah. Kalau dulu, aduh, KTP-nya kena air, kalau nggak di laminating, waduh, hancur kena air. Tapi yang sekarang sudah oke lah gitu ya. KTP yang sekarang udah agak oke gitu. Cuman nggak secanggih dan nggak sebagus di Malaysia gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue tahu banyak teman-teman gue. Kenapa gue banyak tahu? Karena banyak gue teman-teman orang Melayu, ya orang Malaysia gitu lah. Bukan hanya orang Melayu, tapi banyak juga teman-teman dari Cina, India juga, teman-teman yang udah menjadi warga negara Malaysia gitu. Juga banyak teman-teman gue Melayu gitu, banyak gitu. Jadi gue banyak tahu gitu apa sih kegunaannya, walaupun nggak tahu semuanya karena aku bukan orang Malaysia yang nggak tahu semuanya guys gitu kan ya. Jadi jangan kalian menuntut gue untuk tahu semuanya tentang IC Malaysia gitu. Yang gue tahu ya seperti bisa menyimpan uang atau apa ya, seperti card bank lah gitu ya. Seperti card bank itu bisa dipergunakan seperti itu. Juga bisa dipergunakan seperti Katinggo gitu. Itu hebatnya di Malaysia. Kenapa? Di sini itu subsidi itu bisa dipilah guys. Maksudnya bisa dipilah itu antara warga asing dengan warga Malaysia gitu. Warga Malaysia, maksudnya yang warga negara Malaysia dengan warga asing itu bisa dipilah. Contohnya di bagian pengangkutan awam atau pengangkutan umum ya. Di pengangkutan umum ini perbedaannya warga asing dengan warga negara Malaysia itu sangat signifikan gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena di warga asing itu hanya bisa memiliki seperti ini. Ini tax Tenggo lama ini sebenarnya. Tax Tenggo lama seperti ini. Ini yang ada logonya seperti ini nih. Ini gimana ya? Kelihatan nggak? Tax Tenggo gitu. Jadi seperti ini. Ini juga ada ini. Kelihatan ya? Jadi ini yang warga asing itu biasa pakai seperti ini. Jadi kalau di bus, yang gue tahu ini ya, kalau di bus gitu ya. Di bus itu kalau yang pakai card seperti ini itu bayar RM1, RM1 Malaysia gitu. Kalau kita turun dari MRT mau naik bus gitu, itu bayar RM1. Tapi buat yang pakai IC, karena IC di sini itu atau KTP di sini itu bisa digunakan juga untuk bayar tol, bayar bus, bayar MRT itu bisa. Itu hebatnya di sini guys gitu. Gue nggak tahu di Indonesia itu kapan yang mau seperti itu gitu. Jadi bisa jadi semua bisa digunakan untuk semua gitu. Jadi satu IC itu bisa digunakan untuk semua. Untuk ngambil uang, nyimpan uang juga bisa di itu. Dan bisa digunakan untuk bayar tol. Kalau belanja gua nggak pernah tahu. Kalau misalnya ke mall gitu gua nggak pernah tahu itu. Yang gua tahu itu hanya di ketika naik bus gitu, dan free guys. Free. Di tulisannya itu gue pernah sama teman gue, beliau orang Malaysia, dan beliau sentuhkan card itu ke apa namanya itu ya, ke penyentuhnya card itu, ternyata di sana ditulis tarif tuh 0, jadi RM0 gitu guys, jadi free gitu. Dan gue sentuhkan card gue, ternyata gue bayar RM1 gitu. Jadi itulah bedanya
di Malaysia dengan di Indonesia tuh bedanya seperti itu. Kalau kita kan kalau yang kita ini yang pakai kad seperti ini kan hanya di Indonesia, di Jakarta, sorry, di Jakarta. Di Jakarta sendiri itu ya nggak bisa pakai KTP. Misalnya kita mau masuk ke MRT, ke bus gitu, nggak bisa pakai eh, pakai KTP gitu. Tapi kalau di Malaysia, IC itu serbaguna guys. IC itu serbaguna, bisa digunakan. Nah, mau misalnya bayar parkir itu bisa. Terus gue pernah juga sama teman gue pakai bayar parkir pakai itu, tapi ya harus diisi lah gitu, di dalam IC-nya tuh harus ada uangnya gitu. Karena kalau parkir itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi kalaupun yang berbayar, kalau pakai IC itu biasanya ada potongan guys. Jadi nggak sama. Kalau yang pakai kad seperti ini, misalnya parkir kan ada juga yang pakai seperti ini. Misalnya 2 ringgit. Kalau yang pakai IC itu bisa seringgit 60 gitu. Bisa seringgit 30, bisa juga gitu. Nggak sama lah. Setiap parkir itu memang nggak sama. Ada juga yang gratis untuk yang ber-IC gitu. Untuk yang ber-KTP Malaysia gitu. Jadi itulah kelebihan dari IC yang gue tahu ini ya, yang gue tahu. Karena gue nggak banyak tahu. Kalaupun banyak lagi gunanya IC itu, tolong di komen di bawah ya, biar lebih jelas lagi. Karena yang itu yang gue pernah tahu gitu. Seperti bayar bus, MRT, LRT, KTM itu bisa digunakan menggunakan pakai IC gitu. Banyak juga orang-orang Malaysia yang pakai seperti itu, pakai IC. Pakai IC ketika mereka naik angkutan awam lah, angkutan awam apapun itu, entah itu BRT, entah itu LRT, MRT, semuanya pakai IC aja. Dan kalau bus tuh free. Gue nggak tahu kalau MRT ya. Gue nggak tahu kalau MRT. Yang gue tahu tuh bus tuh free. Yang pakai IC itu. Tapi kalau yang kita pakai seperti ini, bayar 1 ringgit aja. 1 ringgit. Jadi itu bedanya warga asing dengan warga tempatan atau warga Malaysia gitu guys. Dan itu bedanya IC Indonesia, IC Malaysia dengan KTP Indonesia, itu bedanya seperti itu. KTP tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Tapi kalau IC bisa digunakan untuk berbagai yang udah ditentukan di kerajaan ini gitu. Jadi itulah kelebihan dari IC di sini guys. Kalau ada yang kekurangan, maksudnya masih banyak lagi gitu kebisaannya dari IC, tolong di komen di bawah ya, apalagi gitu. Soalnya itu aja yang gue tahu, dan gue nggak akan cerita apa yang gue nggak tahu. Terima kasih buat yang udah nonton, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.